وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini dalam waktu yang singkat. Keberadaan kita di dunia ditentukan dengan ajal. Kehidupan kita di dunia dibatasi dengan umur. Bahkan umur umat akhir zaman ini hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang kurang dari itu banyak, yang lebih dari itu juga ada. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, a'maru ummati min sittina ila sab'in. Umur umatku ini kisaran 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Dan sekarang ini mungkin di antara kita sudah ada yang kepala 6 atau kepala 5, atau mungkin sudah separuh menjalani kehidupan dunia. Dan itu benar-benar kita rasakan cepat sekali perputaran waktu. Bahkan bayangan-bayangan ketika kita masih kecil masih terngiang dalam benak kita. Dulu ketika saya masih SD, ketika saya masih TK, ketika saya belum sekolah, masih terekam baik di dalam memori kita. Dan itu berlalu begitu cepat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya perjalanan hidup kita di dunia ini sangat amat sebentar. Sangat amat cepat dan singkat. Diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian dia lelah, dia istirahat di bawah pohon, kemudian dia berjalan kembali. Nah, istirahatnya dia sesaat ketika di perjalanan, itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan kehidupan kita di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah men-setting tubuh kita, fisik kita untuk tidak bisa berlama-lama berada di dunia.
secara alami, secara sunnatullah, tubuh kita hari demi hari akan menua. Tulang kita akan keropos, gigi kita akan tanggal, rambut kita akan berubah menjadi uban rontok, kuku menjadi getas, kulit menjadi keriput, jalan yang tadinya tegap menjadi bungkuk, tenaga yang tadinya kuat menjadi lemah, yang pada akhirnya masuk ke liang kubur. Dan memang itu sudah settingan dari Allah. Tubuh kita tidak disetting untuk berlama-lama tinggal di dunia. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita yang kehidupan di dunia ini begitu singkat, cepat. Apa pesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk banyak mencari bekal menuju perjalanan hidup yang sesungguhnya. Untuk mencari bekal guna menempuh perjalanan hidup yang lebih panjang, lebih lama, bahkan tidak ada garis finishnya. Tentunya bekal itu bukan harta, bekal itu bukan kekuasaan, bukan uang, tapi kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah yang dilakukan, kelak dia akan menjadi bekal. Oleh karena itu, kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian seorang ketika dia di dunia bukan tempat peristirahatan terakhir. Justru kematian itu adalah babak baru dari kehidupan yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang di alam kubur dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena bagusnya amalannya, maka di alam setelahnya dia akan lebih mudah. Dan barang siapa yang di alam kubur dia susah, sengsara, maka di alam berikutnya dia lebih susah dan sengsara. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini untuk beramal, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan amal soleh, jangan tunda-tunda. Jangan katakan nanti, besok, entar. Karena itu merupakan tipu daya iblis menggoda manusia. Sekarang ketika kita di dunia, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerjakan, lakukan, amalkan apa yang menjadi tuntutan kita sebagai seorang hamba. Jaga kewajiban-kewajiban Allah, jaga sholat, jaga aturan-aturan Allah, tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Karena saat ini, detik ini, orang-orang yang sudah mendahului kita di alam kubur, yang mereka
sudah Allah wafatkan, detik ini mereka merengek-rengek, memohon kepada Allah untuk agar bisa dihidupkan kembali ke dunia. Agar apa? Agar mereka bisa beribadah, agar mereka bisa beramal soleh. Yang dahulu ketika di dunia mereka luput, mereka tinggalkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak akan pernah bisa. Karena orang yang sudah mati, dia tidak akan bisa dikembalikan lagi ke dunia. Orang yang sudah mati, terputuslah amalan-amalannya, sudah tidak bisa beramal. Meskipun mereka merengek-rengek, memohon, meminta kepada Allah untuk bisa dihidupkan dan dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan permintaan mereka. Mereka merengek-rengek untuk agar bisa beramal soleh. Nah, sekarang kita di dunia tidak perlu merengek-rengek kepada Allah untuk beramal. Sekarang ini kita bisa beramal. Mulai menjaga sholat, mulai menjaga agama kita, menjaga perkara yang halal, yang haram dijaga. Hukum-hukum Allah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memakmurkan masjid Allah, memberi nafkah dengan cara yang halal, meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kita bisa, tidak ada yang memaksa kita. Negara ini tidak memaksa kita untuk melakukan amal soleh dan beribadah. Bahkan negara kita melindungi dan menjamin. Nah, beda kalau kita sudah wafat. Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak bisa lagi beramal. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, sejak saat itu kita masih diberikan kesempatan untuk berbenah, untuk memperbaiki diri. Yang dulu mungkin kita lalai dengan sholat kita, yuk sekarang kita jaga. Yang dulu mungkin kita lalai di dalam mencari harta halal, haram, hantam, yuk sekarang dijaga. Yang dahulu mungkin kita tidak peduli dengan agama Allah, yuk sekarang kita peduli. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semoga menginspirasi, semoga memotivasi, dan semoga memberikan pencerahan kepada kita untuk memperbaiki diri. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tahu begitu singkatnya perjalanan kita di dunia dan begitu panjangnya perjalanan kita, bahkan panjangnya kehidupan setelah kematian ini, tidak ada garis finishnya, tidak ada batas waktunya. Kalau seandainya disebutkan 100 tahun, itu ada batas waktunya. 1000 tahun ada batas waktunya. 1.000.000 tahun juga ada batas waktunya. Kalau ditunggu, waktu itu pasti akan sampai. Tapi kehidupan setelah kematian tidak ada batas akhirnya. Abadan abidin, kekal selama-lamanya. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Dan kehidupan setelah kematian ini adalah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang kekal, tidak ada garis finishnya. Maka jangan sampai kita mengkorbankan, kita mengalahkan, kita tertipu dengan kehidupan yang singkat, sementara di depan sana ada kehidupan yang jauh lebih panjang, yang kita tidak bisa menjalani kehidupan tersebut kecuali harus dengan mengumpulkan bekal di dunia. Karena dunia adalah tempat beramal, akhirat adalah tempat balasan. Jangan dibalik. Jangan menunggu balasan di dunia, karena balasan Allah letakkan di alam akhirat. Beramalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Semangat di dalam melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, minta pertolongan kepada Allah dan jangan bermalas-malasan. Itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga yang usia kita terbatas ini bisa kita manfaatkan dengan baik, bisa kita gunakan untuk menambah bekal dengan cara memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma shfi mardana washfi maradal muslimin. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma aslih lana wa aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.